Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Febriansyah dengan NPM 2116310900127. Saya dari kelas 1D Agroteknologi, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi tumbuhan dan hewan untuk memenuhi tugas biologi dan klasifikasi tanaman di semester 1. Yang pertama adalah definisi evolusi. Evolusi merupakan suatu perubahan secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang lama. Evolusi juga memiliki arti dan definisi lain, baik dalam bidang sosial atau sains. Yang paling dikenal merupakan istilah teori evolusi yang dikemukakan Charles Darwin yang merujuk pada perubahan komposisi genetik pada suatu populasi dari generasi ke generasi. Selanjutnya adalah evolusi menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Charles Darwin. Teori evolusi menurut Charles Darwin menyatakan bahwa semua spesies dari organisme muncul dan berkembang biak melalui seleksi alam dari varietas kecil yang diwariskan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam bersaing, bertahan hidup, dan bereproduksi. Seleksi alam adalah semua populasi menanggapi perubahan lingkungan mereka. Individu akan merespon dengan cara yang berbeda tergantung pada gen mereka. Contohnya adalah pada burung finch dari Kepulauan Galapagos memiliki banyak sekali variasi jenis. Menurut Darwin, pada mulanya burung finch ini berasal dari satu spesies pemakan biji yang berada di Amerika Selatan. Karena mencari makan, burung-burung finch ini kemudian bermigrasi dan terdampar ke tempat yang berbeda-beda. Ada yang pergi ke tempat dengan banyak biji-bijian dan ada juga dipenuhi serangga. Ada yang pergi ke tempat yang banyak bunga dan juga nektar. Dengan adanya perbedaan jenis makanan tersebut, maka burung finch akhirnya beradaptasi dan mengubah bentuk paruh sesuai dengan makanan yang burung tersebut makan. Selanjutnya, menurut Aristoteles. Teori evolusi menurut Aristoteles membahas bahwa semua bentuk kehidupan disusun menurut skala atau tangga yang kompleksitasnya meningkat ke atas. Menurutnya, setiap bentuk kehidupan hidup mempunyai suatu tangga dengan anak tangga masing-masing yang ada pada tingkatan yang berbeda. Selanjutnya, evolusi dapat berlangsung karena beberapa mekanisme atau faktor. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mutasi. Mutasi adalah perubahan materi genetik yang dapat diwariskan secara genetik pada keturunannya. Mutasi ini akan menghasilkan alel baru, lalu melalui perkawinan akan menghasilkan variasi baru. Lalu ada seleksi alam. Seleksi alam adalah seleksi yang terjadi pada anggota populasi, di mana anggota yang kuat dan sehat yang dapat bertahan hidup.
Selanjutnya, evolusi hiu. Hiu mulai berevolusi setelah dinosaurus punah akibat serangan asteroid pada 66 juta tahun yang lalu. Para ilmuwan dari Uppsala University di Swedia mempelajari bagaimana hiu beradaptasi. Ketika 3/4 kehidupan hewan di bumi tiba-tiba menghilang pada periode Cretaceous Paleogene. Dalam penelitian yang dipublikasikan jurnal Current Biology, ilmuwan menemukan fakta bahwa dua kelompok hiu mengalami evolusi yang berbeda. Ini menjelaskan kondisi hiu di sana di masa sekarang. Sebelum peristiwa kepunahan terjadi, hiu predator Lamniformes mendominasi lautan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah hiu putih besar dan sepupu raksasanya yang telah punah, yaitu Megalodon. Namun setelah kepunahan, hiu predator tingkat menengah yang disebut Carcharodiniformes justru menjadi dominan dan ordo utama hingga saat ini. Hiu predator tingkat menengah merupakan kelompok yang terbesar dengan 270 spesies. Kelompok ini yang meliputi hiu sandbar dan hiu martil membuat perubahan khas yang tidak dapat dilakukan Lamniformes. Jumlah Lamniformes dengan gigi mahkota dan segitiga menurun, sementara Carcharodiniformes dengan bentuk gigi yang sama semakin berkembang dan jumlahnya meningkat. Saat ini hanya ada 15 spesies Lamniformes yang tersisa. Para ilmuwan yakin bahwa perubahan evolusi yang mereka alami berkaitan dengan ketersediaan makanan setelah kepunahan massal. Lamniformes kuno memangsa reptil laut yang lenyap ketika peristiwa itu terjadi. Lamniformes modern memiliki lebih banyak variasi makanan dan mengonsumsi cephalopoda atau anjing laut. Carcharodiniformes yang cenderung memakan ikan kecil justru menemukan bahwa sumber makanan mereka semakin menjamur setelah kepunahan. Inilah yang akhirnya menyebabkan diversifikasi pada hiu. Muhammad Baji, salah satu peneliti, mengatakan temuan ini adalah salah satu peristiwa paling transformatif dalam evolusi hiu. Hiu predator tingkat menengah merupakan kelompok yang terbesar dengan 270 spesies. Kelompok ini yang meliputi hiu sandbar dan hiu martil membuat perubahan khas yang tidak dapat dilakukan Lamniformes. Jumlah Lamniformes dengan gigi mahkota dan segitiga menurun, sementara Carcharodiniformes dengan bentuk gigi yang sama semakin berkembang dan jumlahnya meningkat. Saat ini hanya ada 15 spesies Lamniformes yang tersisa. Para ilmuwan yakin bahwa perubahan evolusi yang mereka alami berkaitan dengan ketersediaan makanan setelah kepunahan massal. Lamniformes kuno memangsa reptil laut yang lenyap ketika peristiwa itu terjadi. Lamniformes modern memiliki lebih banyak variasi makanan dan mengonsumsi cephalopoda atau anjing laut. Carcharodiniformes yang cenderung memakan ikan kecil justru menemukan bahwa sumber makanan mereka semakin menjamur setelah kepunahan. Inilah yang akhirnya menyebabkan diversifikasi pada hiu. Selanjutnya adalah evolusi tanaman. Evolusi tanaman telah menghasilkan berbagai kompleksitas, dari awal tikar alga melalui laut, multiseluler, dan air tawar, ganggang hijau, terestrial, Bryophytes, Lycopods, dan Pakis, ke kompleks Gymnosperma dan Angiosperma. Hal ini sementara banyak dari kelompok paling awal terus berkembang, seperti yang ditunjukkan oleh ganggang merah dan hijau di lingkungan laut. Kelompok yang lebih baru telah menggantikan kelompok yang sebelumnya, dominan secara ekologis, misalnya naiknya tanaman berbunga di atas Gymnospermae di lingkungan darat. Terdapat bukti bahwa Cyanobacteria dan Eukaryota fotosintetis multiseluler hidup di komunitas air tawar di darat sejak 1 miliar tahun yang lalu. Dan komunitas organisme fotosintesis multiseluler yang kompleks ada di darat pada akhir Prakambrium sekitar 850 juta tahun yang lalu. Bukti munculnya embryofit tanaman darat pertama kali terjadi pada pertengahan Ordovisium
470 juta tahun yang lalu, dan pada pertengahan Devonian 390 juta tahun yang lalu. Banyak fitur yang dikenali pada tanaman darat saat ini hadir, termasuk akar dan daun. Pada Devonian akhir 370 juta tahun yang lalu, beberapa tumbuhan bebas spora seperti Archaeopteris memiliki jaringan pembuluh darah sekunder yang menghasilkan kayu dan telah membentuk hutan dari pohon-pohon tinggi. Juga pada akhir Devonian, Elkinsia, pakis benih awal, telah mengembangkan benih. Inovasi evolusioner berlanjut selama sisa eon Phanerozoikum dan masih berlanjut sampai sekarang. Sekarang besar kelompok tumbuhan relatif tidak terluka oleh peristiwa kepunahan Hermotreas. Meskipun struktur komunitas berubah, ini mungkin dalam mengatur tempat munculnya tanaman berbunga di Trias 200 juta tahun yang lalu, dan diversifikasi mereka kemudian di zaman Kapur dan Paleogen. Kelompok tanaman utama terbaru yang berevolusi dalam rumput yang menjadi penting pada pertengahan Paleogen sekitar 40 juta tahun yang lalu. Rumputan serta banyak kelompok lainnya mengembangkan mekanisme metabolisme baru untuk bertahan hidup dengan CO rendah dan kondisi tropis yang sangat hangat dan kering selama 10 juta tahun terakhir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai evolusi hewan dan tumbuhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.